Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Markus pasal 5 ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Terhitung tanggal 1 Maret 2022 yang lalu, sertifikasi halal dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia diambil alih sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai pelaksananya. Dengan demikian, logo halal dari MUI dinyatakan tidak berlaku lagi dan secara bertahap diganti dengan logo halal yang baru dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sahabat-sahabat Kristus, sertifikasi halal boleh saja berganti dari MUI yang merupakan organisasi masyarakat ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun apabila menyangkut babi dan produk-produk yang mengandung babi, maka tetap saja distempel sebagai non-halal. Sertifikasi halal ini tentu saja untuk melindungi individu atau masyarakat tertentu supaya terhindar dari kenajisan karena mengkonsumsi atau memakai produk yang haram. Namun untuk individu atau masyarakat lainnya yang menganggap bahwa segala sesuatu halal, ya silakan saja. Karena NKRI adalah negara demokrasi yang menjamin kebebasan setiap warga negaranya. Saya pribadi sangat suka menyantap daging, lemak, dan kulit babi karena kelezatannya yang tiada tara. Mungkin ada yang bertanya, loh, bukannya haram hukumnya menurut perjanjian lama? Betul, namun di dalam terang kasih karunia perjanjian baru, maka segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu halal. Karena yang haram adalah yang keluar dari mulut. Mengenai hal ini Tuhan Yesus Kristus dengan tegas bersabda, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Matius pasal 15 ayat 11. Jadi jelas bahwa menyantap daging, lemak, dan kulit babi itu halal menurut terang kasih karunia perjanjian baru. Namun perlu diingat bahwa kehalalan itu hanya bergerak di area konsumsi dan bukan teologis. Karena secara teologis babi tetap menggambarkan kenajisan dan kecemaran
sebagaimana terlihat di dalam teks yang menjadi menu sarapan hari ini, Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Markus yang kemungkinan besar mendapatkan informasi dari Simon Petrus sebagai sumber utama penulisan Injilnya memberi catatan berikut. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sahabat-sahabat Kristus yang disebut sebagai daerah orang Gerasa oleh Markus adalah suatu daerah di sebelah timur Sungai Yordan. Letaknya kira-kira 9,6 kilometer sebelah tenggara Danau Galilea. Gerasa atau disebut juga Gadara merupakan sebuah kota Helenis yang tergabung dalam Dekapolis atau 10 kota, yaitu ikatan persatuan 10 kota yang hampir semuanya terletak di sebelah timur Sungai Yordan dan sebagian besar penduduknya berbahasa Yunani. Jadi dapatlah dibayangkan betapa ngerinya berinteraksi dengan seorang asing yang kerasukan roh jahat, yang kelakuannya sangat agresif, tidak segan melukai diri sendiri, bahkan menyerang orang lain. Mungkin kita akan cenderung untuk menghindarinya, supaya tidak terkena masalah yang menimbulkan musibah. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Nya yang begitu besar mendorongnya untuk melayani siapapun tanpa pilih kasih, termasuk melayani seorang non-Yahudi yang kerasukan roh jahat dan bertingkah laku seperti orang tidak waras yang sangat agresif. Menariknya, di dalam perjumpaan antara Tuhan Yesus Kristus dengan seorang Gerasa yang kerasukan roh jahat, alih-alih Tuhan Yesus Kristus yang merasa takut, maka sebaliknya yang kerasukan roh jahat itulah yang justru merasa takut, bahkan sangat takut. Hal ini dengan sangat rinci dituturkan oleh Markus dalam Injilnya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Markus pasal 5 ayat 6 dan 7. Roh jahat itu rupanya mengenali Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang maha tinggi, yang tentu saja berkuasa atas segala sesuatu, termasuk atas dirinya. Roh jahat yang merasuki seorang dari Gerasa itu mengakui kuasa Tuhan Yesus Kristus atas dirinya. Itulah sebabnya ia merendahkan diri dan memohon, "Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Markus pasal 5 ayat 8. Selanjutnya Markus juga mencatat percakapan antara Tuhan Yesus Kristus dengan orang Gerasa yang kerasukan roh jahat itu. Sehingga dapatlah diketahui bahwa roh jahat yang merasuki orang dari Gerasa itu berjumlah sangat banyak. Sebanyak satu pasukan infanteri atau pasukan berjalan kaki dari Romawi yang berjumlah
ribuan, dan biasanya juga dilengkapi dengan satu pasukan berkuda yang berjumlah ratusan yang lazim disebut legion. Markus pasal 5 ayat 9. Roh-roh jahat yang menyebut diri mereka sebagai legion itu lalu memohon dengan sangat kepada Tuhan Yesus Kristus supaya tidak diusir keluar dari daerah itu. Di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh jahat itu meminta kepada Tuhan Yesus Kristus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Tuhan Yesus Kristus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Markus pasal 5 ayat 10 sampai 13. Sahabat-sahabat Kristus, mungkin terlintas dalam benak kita, mengapa Tuhan Yesus Kristus mengabulkan permohonan roh-roh jahat untuk pindah dan masuk ke dalam babi-babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu? Markus bungkam dan tidak menyebutkan alasan pengabulan permohonan tersebut. Namun setidaknya ada dua alasan teologis yang masuk akal. Alasan pertama, babi merupakan binatang yang haram, najis, kotor, dan menjijikkan. Demikian juga halnya dengan roh-roh jahat. Jadi melalui pengabulan permohonan tersebut, secara tidak langsung Tuhan Yesus Kristus menyatakan sikapnya bahwa merupakan hal yang wajar, pas, dan cocok apabila sebagai sesama yang tidak kudus, maka roh-roh jahat menyatu dengan babi-babi yang haram, najis, kotor, dan menjijikkan. Lagi pula, ujungnya adalah sama-sama kepada kebinasaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk hidup kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Allah. Karena apabila hidup kita kotor dan menjijikkan seperti babi yang haram dan najis, maka sejatinya bagi roh-roh jahat, tubuh kita merupakan tempat yang wajar, pas, dan cocok bagi mereka untuk merasuk ke dalamnya. Itulah sebabnya mengenai Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus Kristus, Yohanes memberi catatan bahwa Yudas kerasukan iblis. Yohanes pasal 13 ayat 27. Alasan kedua, babi-babi yang berjumlah kira-kira 2000 itu jelas sangat berharga dan nominalnya mungkin mencapai miliaran rupiah pada masa kini. Tetapi tanpa ragu, Tuhan Yesus Kristus mau menukarnya dengan satu jiwa manusia yang kerasukan roh jahat. Jadi melalui pengabulan permohonan tersebut, Tuhan Yesus Kristus secara tidak langsung menyatakan sikapnya yang menilai satu jiwa manusia jauh lebih berharga daripada ribuan babi. Orang Gerasa yang kerasukan roh-roh jahat itu beroleh belas kasihan Allah. Markus pasal 5 ayat 19. Sehingga hidupnya yang dahulu haram, najis, kotor, dan menjijikan berubah menjadi waras kembali. Markus pasal 5 ayat 15. Karena dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah anugerah Allah, itulah kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu berharganya satu jiwa manusia berdosa yang tersesat di kegelapan dunia yang jahat, sehingga Allah ibarat seorang yang mempunyai 100 ekor domba dan kehilangan seekor di antaranya,
maka ia akan memilih meninggalkan 99 ekor domba di padang gurun dan pergi mencari yang tersesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat serta tetangga-tetangganya dan berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Lukas pasal 15 ayat 3-6. Sahabat-sahabat Kristus, begitu berharganya satu jiwa manusia di hadapan Allah, melebihi ribuan babi dan melebihi segala harta. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada orang-orang berdosa. Dan itulah juga sebabnya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah anugerah Allah, itulah kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.